Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga Yakub. Sekarang ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan untuk perenungan kita di minggu ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh menghayati dan merasakan akan kebenaran sabdamu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Keluarga Yakub yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang akan kita hayati soal integritas. Dan kalau kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Filipi pasal yang keempat tadi, sebagai surat seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang menyatakan bagaimana sukacitanya Paulus karena jemaat Filipi mengingat kembali akan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ada banyak kesempatan yang boleh mereka tunjukkan tentang perhatian dari jemaat Filipi kepada pekerjaan Tuhan yang mendukung pelayanan Paulus. Nah, berkaitan dengan soal pengembalaan yang disampaikan Paulus menyebutkan ada beberapa hal yang penting yang menurut saya. Yang ditunjukkan adalah aku ini tidak dalam rangka mengeluh soal kekuranganku, karena aku sudah terbiasa dengan mencukupkan diri atas apa yang ada. Kekurangan dan kelebihan atas materi, kekurangan dan kelebihan atas keadaan itu sesuatu yang sudah biasa Paulus jalani, dan sudah bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan, karena dikatakan dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Keluarga Yakub yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan Paulus menghadapi berbagai situasi yang berubah. Ketika segala sesuatunya cukup, segala situasi kurang, dalam keadaan yang sedang punya tantangan berat, maupun ketika semua hal yang dikerjakannya berhasil. Ada relasi yang dikatakan oleh Paulus, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Relasi tentang dirinya dan Tuhan, itulah yang membuat Paulus punya kekuatan menjalani semua keadaan. Sekarang gini, apa sih bahayanya orang kurang? Bahayanya orang kurang adalah dia ingin lebih. Dan kalau kemudian ingin lebih, sedangkan jalan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah itu nggak cukup, maka dia akan menemukan jalan lain. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu yang kemudian bertentangan dengan hatinya sendiri, tetapi
dia pakai jalan itu karena dia dalam kondisi kekurangan dan ingin mendapatkan lebih. Kemudian kalau berkelimpahan, apa bahayanya orang berkelimpahan? Orang berkelimpahan itu punya bahaya besar. Bahaya kekuasaan itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya, meraup lebih banyak karena dia punya akses, dia punya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika dia punya kekayaan, dia punya akses banyak. Dia punya kemampuan untuk membeli, kemampuan untuk menarik lawan jenis, dia punya kemampuan dan sebagainya, dan kemudian ikutannya adalah sesuatu yang berbahaya atas kemurnian hidup. Kurang itu menimbulkan orang mencuri, mengambil. Dalam kelimpahan, orang punya peluang untuk berbuat serong dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kepuasan nafsunya. Semuanya punya bahaya. Makanya Salomo berdoa supaya Tuhan jangan berikan aku miskin supaya aku tidak mencuri, tapi juga tolong jangan berikan aku kekayaan sehingga aku bermegah dan kemudian berdosa karena kekayaan itu. Dan Paulus mengatakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Relasi dengan Tuhan itu yang membuat kita boleh menghadapi dan melewati semua keadaan. Ketika saya kurang, kenapa saya tidak perlu mencuri atau merampok atau korupsi? Karena saya tahu bahwa Tuhan mencukupkan. Saya masih percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalaupun saya tidak punya, tetapi saya hidup dalam kebenaran, sesuai dengan kehendak Allah, saya masih percaya Dia yang merawat, memelihara, dan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Ketika saya sedang berkelimpahan, saya tahu bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan sedang titipkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya. Tetapi soal pekerjaan Tuhan yang sedang dan harus saya kerjakan. Maka di sana ada haknya Tuhan, ada haknya orang yang membutuhkan bantuan. Maka kekayaan dan kekuasaan menjadi jalan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kalau relasinya itu kuat dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kita butuh bukti, kita butuh pengalaman real untuk menghayati relasi itu. Keluarga Yakub yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya pengalaman berkaitan dengan soal uang lah, kira-kira begitu. Karena integritas kadang-kadang ngomong soal uang, moral dan sebagainya gitu ya, dalam implementasinya gitu, dalam prakteknya. Suatu saat ini saya masih kuliah, saya dipercaya untuk mengelola satu event, melatih anak-anak sekolah minggu untuk drama dan sebagainya, dan kemudian saya dapat anggaran dari gereja. Setelah saya gunakan semua anggaran itu dan ada saldo. Waktu itu saldonya 25.000. Ya, saldonya 25.000. Kemudian saya pikir 25.000 ini saya kembalikan atau ini hak saya sebagai seorang yang melatih, yang menghabiskan waktu, pikiran, energi macam-macam untuk latihan dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan ini hak saya. Tetapi kalau dikatakan saya langsung ambil sebagai honor itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Akhirnya ini kelakuan saya. Akhirnya saya buat nota-nota yang ujungnya endingnya adalah 25.000. Clear? Saya merasa saya punya hak, tetapi saya membuat beberapa nota yang kemudian tidak perlu saya laporkan tentang honor pelatih. Waktu itu saya olahraga badminton ya. Bersama dengan beberapa teman, saya main badminton, raket saya putus senarnya. Saya masih main dan kemudian pinjem raketnya teman. Saya jatuh dan raketnya itu patah. Kemudian saya harus ke toko olahraga dan memperbaiki frame-nya, jadi yang patah frame-nya. Setelah 1 minggu diperbaiki, saya datang ke situ, saya agak shock
karena tagihannya adalah 25.000 zaman itu waktu saya kuliah. Saya langsung ingat tentang peristiwa yang sebelumnya. Saya ambil 25.000 dan Tuhan minta 25.000. Saya bersyukur karena Tuhan gak menghitung bunganya. Saya terus teringat peristiwa itu dan saya tidak berani main-main soal uang, relasi dengan orang maupun juga dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya cara menghitungnya. Bersyukur saya nggak pakai bunga. Coba kalau dihitung dengan bunganya. Kenapa kita harus mengambil sesuatu yang bukan hak saya? Itu berarti kita meremehkan Tuhan. Karena kita nggak percaya Dia nolong kita. Kita nggak percaya Tuhan menyertai dan Tuhan mencukupkan buat saya. Kenapa saya berbuat ini, itu, dan sebagainya atas kekuasaan? Karena saya menganggap itu punya saya. Padahal Tuhan bisa memperhitungkan semuanya. Dari teks refleksinya Paulus kemudian menjadi bagian yang saya hayati sendiri. Maka hidup berintegritas itu ketika kita bisa mengatakan dalam hati kita, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Relasi kita dengan Tuhan, Dia yang akan menguatkan kita di saat kita mengalami keterpurukan dan kekurangan. Dan Tuhan yang sama juga menjaga kita dan menunjukkan berkat itu sebagai alat Tuhan untuk memberkati yang lain. Kiranya kita boleh menghayati bagian sabda Tuhan ini. Selamat menghayati dan menghidupi pribadi-pribadi yang berintegritas. Karena kita tahu kita punya relasi dan Tuhan yang pelihara dan bersama dengan kita. Tuhan memberkati untuk keluarga Yakub.